Kita belajar tentang getaran, ya. Getaran itu contohnya banyak sekali, ya. Misalnya sering terjadi gempa kan, nah itu kan juga getaran litosfer atau kulit bumi ya, yang kerak bumi ya, yang disebabkan karena peristiwa tektonik. Nah, sekarang getaran yang lain ada kok, nggak usah jauh-jauh, yaitu ada di telinga kalian saat mendengar Pak Eko bicara itu kan sebetulnya gendang telinga di dalam telinga kalian itu bergetar. Nih prosesnya ya, ini gelombang bunyi kemudian masuk ke liang telinga, kemudian sampailah di gendang telinga atau membran timpani. Nah, karena gelombang bunyi yang dikeluarkan dari mulut Pak Eko itu ya, maka gendang telinga kalian bergetar. Nah, ini getarannya nih, gitu ya. Nah, getaran ini nanti akan diteruskan oleh tulang lunak, sanggurdi, landasan. Terus kemudian getaran ini masih diteruskan di cairan limfe. Cairannya itu kocak-kacik nanti. Terus kemudian getaran itu akan diterima oleh saraf sensorik. Kemudian dibawa kemana anak-anak? Otak kemudian mengolahnya dan memberi perintah. Oleh saraf motorik nanti akan menyuruh kaki berjalan kemana. Ya misalnya saja Pak Eko panggil kamu, kamu ke sini. Nah, itu nanti akan disuruh oleh otak kan. Dari apa yang Pak Eko berikan lewat ke telinga kalian itu nanti akan diolah oleh otak, dan otak akan memberi perintah kaki untuk berjalan menuju orang yang memanggilnya. Nah, itu contoh getaran bergetar ya. Kemudian jadi getaran itu apa? Gerak bolak-balik melewati posisi diamnya. Ini kan ada posisi diamnya ya, ketika kamu tidak mendengar apa-apa, sunyi senyap itu kan posisi diam. Nah, gerak bolak-balik gitu kan melewati posisi diamnya atau titik setimbang. Ya, contoh getaran yang lain. Ini Pak Eko ambil yang sederhana saja, yaitu ayunan. Nah, ini ayunannya ini. Ini kan kalau misalkan saya beri simpangan dari posisi diamnya ini ya, kemudian dilepas. Nah, kan sama saja gerak bolak-balik. Jadi ini salah satu contoh getaran ya. Salah satu contoh getaran ya. Nah. Satu. Ini baru setengah getaran. Dua, setengah getaran lagi. Jadi satu getaran itu adalah dari A, B, ke A, ke C, ke A lagi. Untuk apa sih Pak patokan satu getaran? Coba kita lihat sini ya. Ada beberapa besaran di dalam getaran, yaitu amplitudo, frekuensi, dan periode. Amplitudo itu apa? Nah, coba lihat gerakan Pak Eko ini. Pak Eko beri simpangan toh. Nah, simpangan yang paling jauh itulah yang disebut sebagai amplitudo. Dari mana Pak pengukurnya? Dari posisi diamnya. Ingat ya, dari posisi diamnya. Jadi ini diukur. Berapa itu amplitudonya? Jadi amplitudo itu adalah jarak A ke B, A ke C. Lengkungnya Pak enggak? Ya, kita ambil lurus saja. Gitu ya. Ini amplitudo. Frekuensi itu apa? Frekuensi adalah banyaknya getaran tiap detik. Sedangkan periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Satu getaran itu yang mana? Kalau dari B, A, C, A kembali ke B lagi. Kalau dari A ke B, ke A, ke C, ke A lagi, itu satu getaran ya. Nah, waktu yang diperlukan untuk melakukan gerakan itu disebut periode. Nah, sekarang coba kalian kerjakan ini. Ada soal. Jarak B ke C 40 cm. Berapakah amplitudonya? Pikir ya. Terus yang kedua, ada dua pertanyaan, tapi gunakan logika, jangan gunakan rumus ya, tanpa rumus. Misalnya, jika ini seperti ini contohnya ya, 1, 2, dan seterusnya. Jika dalam waktu 1 menit atau 60 detik terjadi 120 getaran, berapakah frekuensinya? Dan berapakah periodenya? Tidak usah pakai rumus. Caranya yaitu pahami kalimat ini. Misalnya ini 120 getaran 60 detik. Frekuensi adalah banyaknya getaran tiap detik. Lah 1 detiknya berapa getaran? Gitu toh. Berarti itu frekuensinya gitu loh. Lah periodenya, misalnya frekuensinya ketemu ya. Misalnya 2 getaran tiap 1 detik. Lah 1 getarannya berapa detik? Itu adalah periodenya. Coba kalian pikir ya. Terus faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi maupun periode ayunan? Jadi kalau periode itu beda ya otomatis frekuensinya beda ya. Begitu ya, dan seterusnya. Nah nih,
Untuk variabel yang pertama atau faktor yang pertama adalah amplitudo atau simpangan terjauh. Ini Pak Eko bikin bendanya masanya sama, panjang talinya sama. Coba ya, yang ini amplitudonya segini nih. Ini posisi diamnya kan? Ini posisi diamnya nih segini aja. Amplitudo dari sini besar mana? Amplitudo ini kan coba lihat ini. Jauh banget ya. Kalau yang ini cuman segini. Coba kita lepas. Kalau iramanya sama, berarti frekuensinya nggak beda, periodenya juga nggak beda. Coba lihat 1, 2, 3. Ini panjang talinya sama 1. Ini ya, iramanya sama kan ya tadi. Nah, itu berarti apakah amplitudo berpengaruh? No, tidak ya. Berapapun kita beri simpangan terjauh, frekuensi dan periodenya sama. Yang kedua, apakah massa beban berpengaruh? Nih saya buat panjang talinya sama, tetapi baterainya beda. Yang satunya besar, satunya kecil. Coba. Amplitudonya berarti sudah nggak berpengaruh ya. Akan saya beri amplitudo berapa, ini berapapun nggak masalah. Jadi nggak ada pengaruhnya sama frekuensi dan periode. Ya, coba kita lepas. Iramanya sama kan, berarti massa besar, massa kecil itu nggak berpengaruh terhadap frekuensi maupun periode gitu ya. Yang kedua, apakah panjang tali berpengaruh? Coba kita lakukan percobaan ya. Yang satunya pendek, yang satunya panjang, bebannya sama, jadi variabelnya yang berbeda hanya panjang tali. Coba kita lihat. Ini lama banget ya, satu getaran lama, aduh lama banget nih, lama. Kalau yang ini tuk, ya berarti banyaknya getaran tiap detik, ini jauh lebih banyak. Terus kemudian satu getaran ditempuh dalam waktu yang singkat atau kecil. Kalau yang panjang talinya itu panjang ya, nih wah beda banget ya. Berarti panjang tali berpengaruh tidak anak-anak? Nah, kalau yang ini coba kita simpulkan, apakah amplitudo berpengaruh? Tidak ya. Tidak ya. Terus untuk apakah massa beban tidak berpengaruh? Juga tidak ya. Apakah panjang tali berpengaruh? Yes. Ya, jadi sudah dapat kita simpulkan bahwa frekuensi dan periode itu dipengaruhi oleh panjang tali, sedangkan amplitudo dan massa beban tidak berpengaruh. Sekali lagi, nanti kerjakan ini ya, kemudian tulis di kertas, kemudian upload di Google Form yang sudah disediakan. Terima kasih.